Selamat siang semuanya. Kembali dengan Miss Ripka di Ekonomi kelas 10 IPS dengan materi manajemen. Oke, baiklah. Apa itu manajemen? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu siapa yang membutuhkan manajemen. Yang membutuhkan manajemen itu biasanya perusahaan atau bisnis, semua tipe organisasi yang ada, semua tipe kegiatan. Contohnya apa? Contohnya kegiatan ketika kamu mengadakan diskusi kelas dengan temanmu, itu merupakan kegiatan dari manajemen, di mana kamu membutuhkan yang namanya pembagian tugas, pembagian kerja, dan itu adalah bagian dari manajemen. Kemudian pengertian manajemen itu sendiri, ya, ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi semua kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan itu merupakan bagian dari manajemen dan merupakan tujuan dari manajemen. Jadi bisa disimpulkan pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan. Oke, manajemen itu sendiri secara sebagai ilmu itu terus berkembang untuk pembuatan keputusan. Dalam seni, manajemen itu sebagai perancang, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut manusia. Jadi manajemen itu bisa dilihat dari sisi ilmunya dan seninya. Jadi manajemen itu juga bagian dari seni, ya. Seni apa? Seni dalam memimpin, seni dalam merancang. Oke, fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri ada yang namanya yang pertama planning atau perencanaan, yaitu fungsi manajemen yang paling utama, ya. Kenapa? Karena merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Berikutnya itu adalah pengorganisasian. Ya, pengorganisasian itu adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi ini identik dengan pembagian kerja. Kemudian ada fungsi yang ketiga itu pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan itu adalah untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, atau contohnya pemberian motivasi atau reward kepada karyawan. Berikutnya itu adalah fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi pengawasan itu bertujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar karyawan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Baiklah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu kalau di buku kamu ada 5, tapi sebenarnya itu ada 6, ya. Yang pertama itu manusia. Manusia itu adalah sumber daya yang produktif. Manusia itu dianggap paling penting karena keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi itu tergantung pada manusia. Jadi itu adalah unsur paling penting. Yang kedua, unsur manajemen itu money, uang. Uang itu diperlukan dalam menjalankan usaha organisasi. Jadi, tanpa uang tidak mungkin kita memperoleh bahan dan mesin. Dan unsur yang ketiga itu adalah bahan atau material. Bahan diperlukan dalam menciptakan produk. Jadi, tanpa ada bahan, produk tidak akan terjadi, tidak akan ada. Yang keempat itu adalah unsur mesin. Jadi produksi modern itu memerlukan penggunaan mesin karena dinilai mesin lebih efektif dan efisien serta ekonomis. Yang kelima itu adalah metode. Untuk mencapai tujuan organisasi, metode mengacu pada teknologi atau teknik produksi. Jadi bagaimana memproduksi itu ditentukan oleh unsur dari metode. Yang keenam itu adalah market atau pasar, yaitu tempat atau sarana penjualan hasil produksi atau penyaluran hasil produksi. Oke, sekarang bidang manajemen. Bidang manajemen itu yang pertama adalah manajemen produksi atau dikenal dengan manajemen operasional, yaitu perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu adalah kegiatan pengaturan agar kegiatan pertukaran
atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Yang ketiga itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat itu manajemen personalia atau dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Apa itu? Yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja. Yang berhubungan dengan kepegawaian itu adalah manajemen personalia atau sumber daya manusia. Dan yang tambahannya itu adalah manajemen administrasi. Yang kelima, yaitu manajemen yang tujuannya itu memberikan layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif dan kemudahan pada bidang-bidang kegiatan lainnya. Mengapa manajemen itu penting? Karena pekerjaan berat dan sulit yang dikerjakan sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Kemudian, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna. Kemudian akan mengurangi pemborosan-pemborosan, jadi lebih efisien, menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkannya. Kemudian perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan sebuah organisasi. Kemudian pencapaian tujuan secara lebih teratur. Kemudian menjadi pedoman pikiran dan tindakan dalam mengambil sebuah keputusan. Itulah mengapa manajemen itu sangat penting untuk diterapkan, terlebih bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di sekolah, penerapan manajemen itu selain dalam bentuk diskusi kelas, kegiatan pembelajaran di kelas, itu juga seperti kegiatan OSIS yang diselenggarakan. Oke, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ingat tugas kamu yang kemarin, ya. Tugas kamu yang kemarin tetap kamu kirimkan dalam bentuk Word, tapi setelah sesi pembelajaran ini, kita ada sesi tanya jawab, dan setelah itu, saya akan memberikan 20 menit waktu bagi kalian untuk merekam apa jawaban kalian dalam bentuk video dan disampaikan di forum tanya jawab. Terima kasih.